bertemu kepada para malaikat dan diizinkan para malaikat untuk bertanya kepada Nabi Adam menunjukkan keunggulannya itu, gitu. Nabi Adam kan dikasih tahu, diajari dan ditunjuki oleh Allah seluruh nama-nama benda, termasuk nurnya Nabi Muhammad. Dan ini nurnya semua para nabi-nabi, bukan cuma Nabi Muhammad saja. Cuman di situ ditanyakan itu nur yang paling terang, gitu. Ini nurnya siapa? Itu nurnya anak cucumu nanti, keturunan, namanya Muhammad. Nah, di dalam riwayat Nabiullah Musa alaihissalam itu tidak terima pada saat di Baitul Maqdis. Bukan di Baitul Maqdis. Di Masjidil Aqsa. Sama kan? Tidak sama. Ya. Di Masjidil Aqsa itu waktu sebelum Rasul itu Mi'raj, tanya, enggak terima dia, Nabi Musa enggak terima. Muhammad, gitu. Kamu ngomong kalau umatmu yang alim itu setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Apa buktinya? Loh, kalau begitu kamu tanya sendiri, gitu. Kasarani gitu. Ini saya panggilkan. Itu kan Imam Al-Ghazali itu belum lahir, masih jauh, gitu. Dan Nabi Musa juga bisa berkomunikasi, gitu. Artinya seperti itu, diizinkan sama Allah. Karena apa? Seluruh keinginan Nabi pada saat itu dikabulkan oleh Allah. Karena perjalanannya itu bagian yang dari dirahmati, untuk Allah itu bisa menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah sampai yang paling besar. Dirahmati semua keinginannya Nabi. Sampai iso nembus nang kono. Itu dijelaskan kan. Diperjalankan. Perjalanan Nabi itu semuanya dirahmati, apapun keinginan. Dirahmati. Tadinya sampai 50 dadi 5 iku ya diridhoi kabeh. Nek sing aku guyu iku nek saumpama ngikuti Nabi Musa, balik Mat, gak kuat umatmu, gitu. Sungguh gak mampu umatmu. Umatku itu loh sing luwih gede-gede, kuat-kuat, umure dawa-dawa, gitu. Seminggu pisan iku gak kuat, iki sedina ping 5. Jarane bahasane siapa? Gus Bahar. Umatku sing gede-gede, kuat-kuat, umure dawa-dawa. Sing seminggu pisan iki sing teko iki sing wis setruk-setruk tok. Oh, yo. Nek mari setruk lagi rajin iki, sembayang seminggu pisan. Apa meneh umatmu kono nunggu. Sedina ping 5, gak mampu, cilik-cilik umure pendek-pendek. Nah. Mulane saumpama gelem balik tenan ngono, iso bebas awake. Gak salat, maksudnya gak salat. Enak kira-kira. Terus jangan membayangkan gimana kalau satu hari satu malam itu sholat 50 kali. Itu kira-kira gimana? Nah, terus jangan membayangkan begitu. Berarti kita itu hanya disuruh sholat saja, enggak usah. Nah, Allah itu memberi rezeki kepada semua. Artinya kebutuhan itu, dan ada perubahan yang drastis gitu. Mungkin peran nafsu itu dikekang oleh Allah, gitu. Dikekang artinya tidak seganas sebagaimana saat ini untuk menggelincirkan anak Adam, keturunan Adam, dan lain-lain. Mungkin rezeki ini tepat dewi, gitu. Tidak disangka-sangka dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Jadi sangat mungkin, tapi mbok sempat apa ora? Apa gawe anak barangnya ora sempet lho. Sedina ping 50 iki sedina sewengi iki lah kapan turune ya, terus kapan gawe anak dhewe sak jam paling cepet ya. Bisa juga. Hebat ini.
Kan dirapel soalnya. Oh, dirapel. Saya mau satu hari 3.000 kali. lah, lewat itu. Nah itu, jadi wis lah. Jadi tidak usah ono wong ra salat tapi dia perilakunya kok baik. Gitu budi pekertinya kok baik, kok gak salat itu aja dihujat. Aja dihujat. Kita ini tidak mengerti. Gitu. Urusan itu urusan antara dia dengan Allah. Kalau sudah bicara tentang sultan, gitu, yang begitu-begitu jangan dikorek-korek. Gitu. Jangan dikorek-korek. Nah, yang jadi masalah ini dia berpijak hanya menurut akal. Kalau berpijak hanya menurut akal, saya tidak pernah lihat dia sholat. Memang dia itu siapa? Dia siapa? Dia itu siapa? Gitu. Terus umpama aku ngomong gitu, Ustaz, saya itu melihat sampean itu tidak pernah berbuat syirik. Enggak tuh Pak, ngono paling gitu. Nah lah, apa sampean kok wedi men mlebu neraka? Bukankah Allah itu wis ngomong Allah itu akan mengampuni seluruh dosa selain daripada syirik. Ngono terus ngono karepe ngomong apa? Sing kafir-kafir ngomong pita-pita ngono terus piye? Berarti nanti maaf nanya apa pas dihisap itu kita ruh beserta jasad yang dibangkitkan itu Ya, atau hanya ruhnya kita yang ditanya sama Allah? di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan. Nanti ruh itu akan dilepas oleh Allah untuk mencari jasadnya masing-masing. Dan tidak ada yang salah. Orang yang mulai dari zaman dulu sampai kemudian nanti itu tidak ada yang salah jasad. Artinya jasad itu adalah bukan jasad sebagaimana kita ini. Gitu. Jasad itu nanti adalah perwujudan daripada apa? Amalannya dia. Gitu. Amalannya dia ini kok banyak pahalanya berarti nol jasadnya. Kok banyak? Nah, tempatnya sudah jelas surga. Gitu. Terus amalannya ini banyak dosanya, berarti jasadnya itu nar. Nar tempatnya di mana? Gitu. Nah, makanya jangan pernah takut. Gitu. Nanti kalau di neraka itu panas enggak gitu. Itu sebetulnya apa ustadznya ini rada gemblung gitu. Enggak mengerti tentang rumus ini gitu. Bagaimana mau panas? Seluruh jasad yang ada itu akan sesuai dengan materi jasadnya dan nerakanya itu akan seimbang. Termasuk yang di surga ini juga sama. Tingkatan-tingkatan ini materi jasadnya ini seimbang di situ. Coba bayangkan. Nah, nek awak membayangkan piye rasane neraka itu. Nek membayangkan saiki. Gitu. Jadi ana wong jajal bagaimana orang itu bisa kepanasan kalau di dalam neraka? Katanya dosa itu api gitu. Api ke dalam api, bagaimana bisa terasa gitu? Langsung dipukul begini plok. Sakit nggak? Sakit. Berarti seperti itu nanti orang di neraka itu merasa sakit. Jadi sesungguhnya bukan merasa sakit saja. Dia tersiksa itu karena tempatnya itu nggak enak. Karena materinya neraka dengan jasadnya itu sama. Gitu. Jadi jasad yang baru nanti itu adalah perwujudan dari amalan kita. Nggak bisa ditipu. Nggak bisa ditipu. Makanya ada yang bilang, laporan ya Allah, dulu saya hidup di dunia itu bisa melihat. Kenapa di sini saya tidak bisa melihat? Nah, dunia lah mau picek gitu. Micek terus. Kasarannya kan ngono jarene status-status itu. Gitu. Lalu tidak melihat ada orang kesusahan, tidak sama sekali tidak memiliki satu keinginan untuk membantu, meringankan. Micek enggak itu? Bahasa kasarannya Jawa Tengah itu, Jawa Timur enggak ono bahasa micek itu enggak ono. Jawa Tengah itu micek itu.
Nah, nggak mau ada kendala di jalan itu, ini nanti akan menyulitkan orang lewat, membahayakan orang. Itu tidak mau melihat itu. Lah ngono kok jalan rodalan ning kono, ya nyungsep-nyungsep. Gitu kasarane ngono. Nah, sekarang bukan cuman mengambilkan, jangankan mengambil barang yang anu di jalan. Saya melihat ini kalau saya ke Besung, gitu. Ada mobil macet di pinggir jalan, diganjel gitu. Terus mobilnya itu wis dadi, ganjelnya diiring di sisanya kabeh enggak? Enggak. Kadang-kadang masih utuh-utuh batu di tengah jalan itu. Ngono ku melihat enggak dia? Memikirkan orang lain enggak yang akan lewat? Bahayanya orang lain dipikirkan enggak? Motor ya. Gitu. Berapa banyak orang lain itu celaka karena keteledoran orang lain. Gitu. Disebabkan karena kesalahan orang lain. Nah, yang begitu-begitu itu nanti di sana anak kewajiban anak itu dididik sampai diantar sampai selesai kewajiban. Jadi dengan harapan anak ini nanti bisa membawa air untuk orang tuanya. Iki kok genine mubiar-mubiar iki bapakku tak siram karo banyu iki. Biar adem. Walaupun klip-klip gak apa-apa ngono ngene swarga sing paling ngisor dhewe. Iki gak apa-apa gitu. Bareng oleh anak sing hafid gitu. Nanti itu langsung memberikan hadiah mahkota, mengenakan mahkota ke orang tuanya. Sak pira dosane wong tuane iki tetep diampuni mbek Gusti Allah. Mesti anggap rojo, saking muliane untuk anak. Jadi, ya apa carane? Kire donya aja pernah dipikir. Yang penting anak itu dibekali ilmu. Bayangno perjuangan saya itu dalam membimbing anak. Ini saya hanya cerita saja. Saking bagaimana caranya anak ini bisa mengaji, bagaimana caranya anak ini nanti bisa mengamalkan yang diperoleh. Persis yang saya harapkan dari Allah, doa-doa saya itu pertama, Nur harus ke pondok. Bagaimana menderitanya orang tua, anak ini yang disayang-sayang ini harus bisa. Gimana? Ini penderitaan yang luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Karena Nur itu dulu itu sudah sempat ngomong begini, tapi saya diem aja, senyum aja gitu. Tapi tak hibur gitu, tak hibur. Waktu itu saya hibur dengan wahyu gitu. Artinya kalau sekarang ini saya bilang wahyu, tapi waktu itu kan saya belum menuntut ilmu gitu. Tapi ini saya hibur dengan wahyu. Artinya dengan mimpi saya dulu. Jadi dia ngomong begini, saya sekolah di sini ini kan karena ingin menyenangkan Bapak, bukan karena keinginan saya, tapi keinginan Bapak. Pisah dengan orang tua itu bukan keinginan saya, tapi ini keinginan Bapak. Terus saya bilang begini, saya jawab begini, mungkin dia masih ingat atau tidak. Ini masa di SMP dia, masih SMP. Dia ngomong begitu ya SMP itu. Saya bilang, kamu nanti gitu kalau mau mengikuti mimpinya Bapak, kamu nanti akan sekolah hukum. Nah, nanti tanya gitu. Pada saat dia milih jurusan di Uncen waktu itu, saya milih apa ya, dia kan tidak tahu milih apa waktu itu. Nah, harus ada pilihan gitu. Nah, waktu itu ada pilihan itu, dia ingat, oh iya waktu saya SMP itu dulu Bapak bilang nanti saya sekolah hukum. Nah, langsung ditulis hukum, ya masuk hukumnya ini coba gitu. Artinya waktu di SMP sudah saya katakan seperti itu gitu loh.
Waktu di SMP saya sudah katakan begitu, saya belum belajar betul. Dan itu benar. Nanti coba tanya, dia masih ingat ke tidak? Gitu. Memang beda. Dengan harapan Nur harus bisa mengaji, jangan kayak bapaknya, jangan kayak mamanya gitu. Harapan saya itu dia itu nanti seperti ya yang memiliki manfaat dari ilmunya itu ya saya ingin. Tapi kan benar, itu terwujud betul. Saya merasa iba dengan dia itu pada saat dia kerja di muamalat. Dia kerja di muamalat itu pulang naik taksi, kalau tidak dijemput, naik taksi itu kalau masih sore dia langsung ke Masjid Al-Azhar ngajar di situ. Jadi kerinduan hatinya itu tertanam dalam mengajarkan Al-Quran, mengajar ngaji, Iqra anak-anak kecil, karena dia praktek keras mengajar tapi terstruktur. Itu dia, itu iba betul. Saya bangga sekali saya punya anak seperti ini, suatu kebanggaan, suatu prestasi, betul-betul prestasi gitu. Jadi saya merasa bahwa Allah telah mewujudkan apa yang saya inginkan gitu. Betapa maha pemurahnya Allah. Jadi saya ya memang jadi anak Islam itu gak enak karena penuh dengan kekurangan dalam materi. Kadang-kadang ya saya menangis sendiri malam gitu. Menangis sendiri saya. Sebetulnya saya itu orangnya lembut, saya penuh kasih sayang, tapi di dalam secara nyatanya ini saya tunjukkan kekerasan saya gitu. Karena seorang pemimpin itu harus tegas gitu. Aja ngono tanda iya raono. Contoh ini siapa dulu Mbak Yuni Jokowi ini, nenek ayamnya masuk di kali, yus kelap pisan ya. Ayam ini kejebur di kali, nenek ayamnya masuk di kali. Nah, orang bicara begitu kan enggak, coba tolong, ada ayam wes langsung kan orang gitu. Akhirnya apa? Ayamnya wes ngene mati. Belek. Nah, jiwa-jiwa seperti itu jangan menunjukkan kelemahan seperti itu sebagai laki-laki. Jadi harus tunjukkan. Tapi sesungguhnya di dalam ini lemah lembut, penuh dengan tanggung jawab kepada Allah. Kesabaran di akhir-akhir ini. Saya punya perempuan dua, Titin sama Lia, luar biasa. Harus menguji kesabaran yang luar biasa untuk menjaga ini gitu. Walaupun saya tahu Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hatimu gitu. Tapi saya harus mengekang, jangan sampai keluar, karena saya paham jin setan itu akan mengetahui isi hatiku kalau saya itu melisankan gitu. Selama saya tidak melisankan, biarlah ini bersaksi, saya tahu Allah gitu. Tapi jangan sampai setan ini akan berusaha untuk menjadikan apa ucapan saya ini terjadi gitu. Makanya kita menghujat-hujat, maki-maki orang, nyumpai-nyumpai orang itu tidak boleh gitu. Termasuk kita menghujat orang yang salah, hati-hati. Menghujat orang, menggunjing, itu namanya menggunjing. Itu laksana memakan bangkai saudaranya sendiri. Sudah jelas orang ini salah, diceritakan gitu sebagai bentuk hujatan untuk mengingatkan kesalahannya lagi gitu. Itu Allah larang. Nah, yang kenapa kok Allah larang? Ini kalau Allah menggunakan hukum
begitu laksana memakan bangkai saudaranya sendiri, ini akan tumbuh berkembang di dalam dirinya, mungkin menjamah di keluarganya. Ini jangan sekali-sekali kita melakukan. Ada orang mengaku, saya itu malah begini, ya Allah, apa yang dilakukan oleh orang yang dulu belum ada apa-apanya dibandingkan saya lakukan dulu, mabuknya itu gitu. Tapi engkau menunjuki saya jalan untuk bertobat. Bagaimana dengan mereka? Langsung lepas ini. Rokok ini masih nempel di sini. Sadar begini sudah hilang semua orang ribut-ribut tadi. Gitu. Dan mengetahui kapan dia pergi, tapi yang jelas dalam rokok ini masih di tangan. Sambil saya menyampaikan sama Allah seperti itu. Lepas begini. Balik itu rokok ini sepertinya masih utuh. Masih utuh. Terus orang itu yang ribut-ribut itu sudah tidak ada. Ada 6 motor kan. Ini kita mau makan sahur ini. Sudah jam 3 pagi. Saya duduk itu. Jam 1 lewat. Kalian